Apa ibu-ibu? Popularitas karena kualitas. Oke. Baik, mari kita buka firman Tuhan dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Kita membaca secara bergantian, saya membaca ayat yang ganjil, ibu-ibu membaca ayat yang genap. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pastilah semua orang ingin terkenal, ya kan? Terkenal tapi dalam arti yang positif. Oke. Tidak bisa ya, nyampe. Oke. Ibu-ibu mungkin kenal dia. Ya, dia orang yang sangat terkenal sekali di zamannya. Ya, siapa namanya? Oh iya, Michael Jackson ya. Ya, mulai dari anak-anak, dia orang yang sudah dikenal. Dia penyanyi yang luar biasa. Dia orang yang akhirnya sampai dia seperti ini wajahnya. Dia populer dalam banyak hal. Kita hanya melihat dia dari luar. Tapi ternyata Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia punya pengalaman masa lalu yang sangat-sangat menyedihkan. Bahkan dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Beda dengan bapak-bapak yang narik becak di Pringgan sana. Saya sering pernah bilang itu. Dia bisa tidur di atas becaknya dekat parit busuk, sudah bau, banyak nyamuk lagi, sempit lagi, ngorok gitu ya. Tapi dia sangat susah sekali untuk tidur. Walaupun di atas ranjang yang empuk, walaupun di rumah yang besar, walaupun banyak penggemarnya. Dan banyak orang, walaupun sudah tahu tentang Michael Jackson ini, dia adalah seorang artis yang terkenal, tapi masih banyak orang yang ingin menjadi seperti dia. Ada seorang grup band, mungkin ibu-ibu kenal, namanya grup Slang. Dia pernah diwawancarai para penyanyinya. Lalu dia bilang begini, kalau saya bisa memutar waktu, saya memilih tidak jadi orang terkenal, katanya. Karena apa? Ternyata orang terkenal itu Bapak Ibu, dia tidak mempunyai kadang privasi dalam hidupnya. Ketika dia pergi ke satu tempat, dia diganggu oleh penggemarnya, berfoto dan lain sebagainya. Kalau misalnya di sana akan dibilang sombong. Semua langkah hidupnya itu selalu diikuti dan diikuti. Coba Bapak Ibu, enak gak jadi orang terkenal? Kalau belum terkenal memang enak menjadi sorotan di mana-mana, di foto dan lain sebagainya. Nah lalu yang berikutnya ada yang terkenal lagi nih. Yeay, ibu-ibu nih. Populer gak? Populer. Tapi populer dalam arti bagaimana? Kalau yang tadi mungkin dalam arti positif, ya, dengan prestasi dan lain sebagainya. Tapi ini populer. Tapi kepopulerannya nggak usah saya kasih tahu Bapak Ibu, sudah tahulah, ya kan?
pastilah gitu. Nah, populer. Next, yang ini lagi. Ini? Langsung ketawa. Ini juga populer. Si Fajar Set Boy. Nangis. Populer dia karena kenangisannya. Dan sekarang ini di dalam dunia medsos, Bapak Ibu, saya lihat fenomenanya. Kalau tidak bisa mengandalkan otak, maka dia akan mengandalkan keviralannya. Baik itu viral yang tak baik, baik itu viral yang juga rusak sekali. Orang berusaha untuk melakukan sesuatu supaya terkenal, dan biasanya yang terkenal itu adalah sesuatu yang tidak baik, biasanya gampang terkenal. Film-film, yang sangat-sangat tanda kutip ya, sebenarnya itu adalah film percabulan, tapi dengan dibungkus totalitas dan profesional, dia menjadi artis yang dikatakan populer. Mantap sekali ya. Padahal yang dia pertontonkan di situ adalah percabulan. Lalu dikatakanlah itu totalitas dan profesional. Ya. Jadi memang ngeri sekali dunia ini menawarkan kepopuleran. Next, ini lagi nih. Populer enggak? Populer. Mukulin orang. Dalam waktu singkat, bapaknya pun jadi terkenal. Usahanya pun terkenal. Hartanya yang tidak kelihatan pun jadi kelihatan. Waduh. Dikejar KPK. Ngeri memang. Populer. Tapi pertanyaannya, apakah mereka populer karena kualitas? Tentu kita kalaupun terpaksa ya, kalaupun terpaksa populer, biarlah populer karena sesuatu yang baik. Biarlah populer itu karena kualitas. Jangan populer karena melakukan kejahatan, tertangkap basah sama suami orang sama istri orang, kan terkenal itu. Populer di kampung itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada lagi nih populer nih. Populer. Daftar orang terkaya Indonesia 2018. Cobalah kita hitung-hitunglah dulu ya, kita bandingkanlah dulu dengan uang kita yang ada di bank. Ya kan, mungkin di kampung kita populer orang kaya. Kalau misalnya ada acara gereja, langsung kita dipanggil kan gitu, karena kita mungkin secara ekonomi populer. Mungkin kita populer di dalam keluarga skop kita kalau bulan 12, hokan gudang do hepengmu, gajim gudang. Populer. Tapi lihat ini orang yang populer di Indonesia. Daftar orang kaya nomor 1 si Hartono, uangnya 508 triliun. Kayak mana itu ya? Kalau misalnya kontainer itu, uang itu dijatuhkan ke PDPA, mati kita semua. Ya, nomor 2 ini Susilo. Ini orang populer Indonesia terkaya 2018. Lalu yang berikutnya, next. Ini orang populer di dunia, Elon Musk. 3.150 triliun. Dah bilang lebih. Elon Musk ini udah populer. Ibu-ibu saya nggak tahu apakah ibu populer dalam hal apa di gereja. Wih, populer, bagus suaranya kan gitu. Ada juga populer nggak bagus suaranya, manegai. Ya kan? Jadi ya mungkin saja kita populer di dalam kehidupan kita dalam skop-skop itu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa seseorang ingin populer? Saya yakin pasti kita ingin terkenal kan? Dikenal positif lah. Karena memang manusia itu ingin dipuji. Kenapa manusia ingin dipuji? Karena kita ini fotokopinya Allah. Allah itu juga senang dipuji. Manusia juga senang dipuji, termasuk setan. Manusia biasanya ingin populer. Yang pertama, membutuhkan pengakuan. Karena selama ini mungkin dia direndahkan. Waktu dia kecil, waktu dia dalam proses kehidupannya dia selalu direndahkan. Direndahkan. Saya pernah melayani seorang dukun.
Ya bisa dikatakan dukun ini bukan dukun abal-abal lagi. Sudah bisa dikatakan masuk nominasi lah. Lalu ketika saya tanya latar belakangnya, dia sering direndahkan orang. Bahkan ayahnya pernah mengikat dia, saya lihat di atas pohon. Bahkan dia sering dituduh perempuan yang tak beres. Akhirnya dia pergi ke satu tempat. Ya, perempuan. Dia pergi ke satu tempat, dia meminta nemburunya supaya memasuki dirinya. Nemburunya yang sudah meninggal ya kan itu. Nemburu marga kami inilah. Kebetulan satu marga dengan kami. Akhirnya memang dia punya kuasa itu. Dan banyak orang mencari dia. Termasuk yang berpangkat. Horas neburu, horas. Selama ini dia direndahkan, sekarang dihormati. Sekarang ini dia dilecehkan, sekarang ditakuti. Enggak boleh sembarangan ngomong sama dia. Butuh pengakuan. Karena selama ini direndahkan. Ini alam bawah tidak sadar loh. Alam bawah tidak sadar. Mengapa seseorang ingin populer? Yang kedua, ingin menjadi pusat perhatian. Maka biasanya kan, cobalah kalau misalnya di acara pesta. Pasti kita berlomba-lomba memakai pakaian yang paling bagus. Ya kan? Dan ibu-ibu jujurlah, waktu datang ke tempat pesta, pasti ibu lihat mana yang paling cantik, baju yang paling cantik. Tengok sah. Maka kalau ke pesta, apa kata orang nanti kalau ini pakaianku? Karena biasanya begitu tadi, ingin menjadi pusat perhatian. Lalu ya, nggak salah sih. Tapi persoalannya lah kita ingin jadi pusat perhatian, tapi orang nggak menjadikan kita pusat perhatian. Udah capek dandan, nggak dipuji orang. Suami kita minimal maunya kan, cuman apa cantiknya, masal manong, kan gitu. Udah capek kita. Kami waktu pernah membuat sebuah seminar di gereja saya. Kebetulan saya di situ ketua tim pastoral. Lalu akhirnya kita buat angket. Lalu maju itu dibuat apa yang ingin dirindukan seorang istri kepada suami dan suami kepada istri. Lalu ada tampil pasangan suami istri. Dia bilang begini, dia nangis ibu-ibu. Dia bilang apa? Aku udah capek dan. Suamiku nggak mau muji aku, katanya dia. Ternyata itu tadi ya, haus pujian. Bahaya ini berarti kalau dipuji di tempat kantornya. Nah, dua hal inilah yang membuat orang ingin populer. Ingin membutuhkan pengakuan dan menjadi pusat perhatian. Dan ini biasanya terjadi karena fluktuasi pengalaman masa lalu. Maka perlu sekali ibu-ibu kita tahu siapa kita di masa lalu. Jangan-jangan ambisi kita mau jadi kaya, mau jadi orang terkenal, mau punya pendidikan yang tinggi, itu karena pengalaman kita masa lalu. Tadi ada seminar di kampus kami, saya tinggalkan, kebetulan berbicara tentang hal itu. Karena kita ini produk masa lalu. Nah lalu pertanyaannya adalah ketika kita punya hamuraun, hagabiun, hasangapun, semua kita punya. Ketika kematian datang, selesai enggak? Mungkin kita populer kaya di hadapan orang, tetapi pertanyaannya bagi orang yang melihat kita, apakah kita berkesan? Pertanyaan saya Bapak Ibu, manakah yang berkesan dalam hidup kita? Orang yang kaya misalnya, orang yang punya pendidikan tinggi, orang yang punya rumahnya besar, atau orang yang pernah mengasihi kita dalam hidup kita? Berarti udah dapat jawabannya. Udah dapat jawabannya, selesai khutbah kita. Jadi nggak perlu kaya, ya nggak perlu ini. Tapi apa? Kita bikin sejarah dalam hidupnya. Udah populer kita dalam hidup kita itu, udah selesai lah. Oke, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 7. Nah, apa sih sebenarnya popularitas yang berkualitas itu? Salah nggak kaya? Tidak. Salah nggak pintar? Enggak. Salah nggak menjadi seorang yang terkenal? Enggak salah. Saya nggak tahu apakah saya terkenal apa enggak ya ini. Ya kan gitu. Bapak Ibu, tapi berat loh. Jadi orang yang dikenal, berat. Saya pernah pakai masker. Mungkin orang nggak tahu siapa saya pikir. Pakai celana, yalah namanya keluar kan.
Waktu selesai saya pangkas, Bapak kan yang pernah kasih pengisian di sana. Mak, ngasih aku. Celana saya celana yang keluar kan gitu. Padahal udah tutup masker. Jadi saya jantungan kalau naik sepeda motor pun, kalau mau marah jangan-jangan ini yang pernah dengarkan khotbah saya ini. Ya kan gitu. Kalaupun misalnya pergi ke pajak Simalingkar, berapa inang? Sekian, udahlah bungkus. Takut aku nawar. Berat sekali. Jadi kalau boleh jangan nggak usah terkenal. Ya, kata kodrat itu berasal dari bahasa Yunani pusis yang berarti nature ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah divine natural. Nah, jadi popularitas yang berkualitas itulah kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dalam natur ilahi. Karena apa? Inilah yang membuat tanda kutip orang akan populer di dalam diri orang lain. Itu tadi kodrat ilahi, dia merasakan Allah di dalam hidupnya melalui kita. Mother Teresa itu terkenal sekali. Apa yang membuat dia terkenal? Kalau zaman sekarang terkenalnya sudah nggak fair lagi. Udah dia memperkenalkan dirinya kepada orang lain supaya populer. Disorot kamera, ini saya mau kasih kepada ada anak-anak gitu ya. Ya Bu ya, selamat ya Bu. Ya, halo. Nah itu. Atau ada yang kamera menyorot dia, pergi. Ya kan, lumayan itu. Orang akan baik kali dan lain sebagainya. Mother Teresa, dia tidak mempopulerkan diri. Orang lain yang mempopulerkan dirinya. Dia pergi ke suatu tempat, dia sudah mengambil keputusan, dia seorang biarawan, dia meninggalkan tempatnya, dia mau jadi garam, dia mau melayani orang dan panggilannya pada saat itu adalah melayani orang-orang yang sakit kusta. Bapak Ibu, populer enggak melayani orang yang sakit kusta, melap-lap kustanya? Kalau dokter sekarang ya kan, keren ya, keren ya kan, pasti semua ingin jadi dokter. Sinamoknya pun 2 kali lebih tinggi. Ya kan, populer enggak dokter? Tapi populer enggak membersihkan kotoran orang yang penyakitan tidak digaji? Enggak populer. Tapi itu dilakukan oleh Mother Teresa. Dia angkati itu orang yang sakit kusta itu di jalan, dia bersihkan, dia bawa sendiri, dia sewa sendiri, semua sendiri. Dia bersihkan sendiri, sewa sendiri, cari sendiri. Orang yang sakit kusta, saya masih berpikir untuk membersihkan orang yang sakit kusta, menular nanti kan. Tapi ini memang imannya udah tingkat tinggi nih. Iman tingkat tinggi. Itu yang di jalan-jalan perempatan itu masih banyak. Akhirnya apa? Akhirnya orang tahu ada seorang perempuan yang sudah tua membersihkan orang yang sakit kusta. Diangkatnya kalau boleh, kalau enggak dimintanya orang lain. Akhirnya dunia goncang. Ada perempuan yang meninggalkan kenyamanan, melakukan pekerjaan yang tak populer. Akhirnya jadi terkenal itu. Banyak orang yang menyorot, banyak yang mendukung, banyak yang akhirnya jatuh cinta sama dia. Suatu ketika dia membersihkan seorang yang sakit kusta ini. Orang yang sakit kusta ini banyak yang udah dibuang keluarganya, dimasukkan ke tong sampah di Kalkuta, India. Waktu dia membersihkan, seorang yang sakit kusta ini lihatin terus sama dia. Dia bilang apa? Aku melihat Tuhan. Maka Mother Teresa itu Tuhan, perempuan kan, beda kali dengan Yesus kan. Kalau tingkat manusia yang paling baik biasanya dibilang apa kan? Kau kayak malaikat kan gitu. Kalau orang masih bilang kepada kita, kau baik kali kayak malaikat, masih belum. Tapi kodrat ilahi. Sampai sekarang saya belum pernah dibilang orang, Bapak ini kayak Tuhan dalam hidupku, belum. Baik kali Bapak masih itu, berarti masih belum populer. Ini kalau mau populer, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna
untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi sebenarnya sudah dianugerahkan kepada kita. Persoalannya adalah kenapa saya belum bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi meskipun saya sudah jadi orang Kristen mulai dari kecil sampai sekarang sudah tua. Ini persoalannya. Oh, ternyata dimulai dari apa? Tentulah ketika kita menerima Yesus Kristus, bukan? Ketika kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, maka ada benih ilahi yang memungkinkan kita untuk bisa seperti Dia. Jadi Tuhan itu tidak menyuruh kita menjadi seperti Dia kalau Dia tidak kasih tools untuk memungkinkan kita berubah seperti Dia. Ibu-ibu mungkin menemani cucu-cucu ya, nonton film-film misalnya Power Rangers, ya kan? Kan ada Power Rangers, terus apa lagi? Misalnya film kartun-kartun lah. Dulu waktu saya anak-anak ada namanya film Satria Baja Hitam. Ya kan, Satria Baja Hitam. Ibu-ibu masih ada? Mau ibu ini masih ikat. Nah, Satria Baja Hitam ini dia lah manusia gitu, manusia biasa. Terus dia berpakaian seperti manusia. Nah, tapi ketika ada monster-monster, dia langsung berubah. Ya, ada gerakannya. Berubah, dari pinggangnya itu keluar sinar gitu. Nah, ini mengubah dia menjadi sesuatu yang lain, menjadi bukan manusia biasa lagi, tapi menjadi manusia yang luar biasa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan tools itu, yaitu Roh Kudus dalam diri kita. Bayangkan betapa dahsyatnya sebenarnya Roh Kudus itu di Perjanjian Baru. Kalau kalau ibu-ibu bisa memaknai ini. Lihat di Perjanjian Lama, orang-orang yang populer itu adalah mereka yang diberikan Tuhan Roh Kudus. Persoalannya adalah kenapa aku biasa-biasa saja, pengaruhku biasa-biasa saja. Aku kan sudah tua. Ini persoalannya ibu-ibu. Dunia telah mengunci kita. Dunia telah membuat kita sedemikian rupa. Kau nggak bisa lagi. Karena kau ini manusia biasa. Alkitab katakan, kita ini bukan manusia biasa ibu-ibu. Sekali lagi ya, kita ini bukan manusia biasa. Kita ini manusia ilahi. Persoalannya adalah mungkin seperti Satria Baja Hitam tadi, nggak berubah-berubah. Lala manusia udah dipukulin pun tetap jadi manusia, dia nggak berubah. Pengenalan akan siapa? Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa. Karena memang Allah menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Dia. Maka kekudusan Allah itu bisa ada pada ibu-ibu. Kemahatauan Allah itu bisa ada pada ibu-ibu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita ini harus tanda kutip lebih tahu sebenarnya dari dukun loh. Dukun itu dari mana dia tahu? Padahal belum dia lihat, belum ada kasih informasikan sama dia. Karena ada yang kasih informasi sama dia. Karena dia sangat dekat sekali dengan pemberi informasi itu. Ada tempat khususnya. Disitulah dia melakukan pujian dan penyembahan. Kita siapa pemberi informasi itu? Roh Kudus itu Bapak Ibu. Itu sebabnya orang percaya bisa mengetahui hal yang tidak diketahuinya dari siapa? Dari Tuhan. Dia bisa kasih tahu, anakmu begini sekarang. Bisa melalui mimpi, bisa melalui kawannya. Maka seolah-olah sepertinya kita ini punya indera keenam. Padahal apa? Ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, maka kita bisa mengambil bagian dalam kekudusannya, keadilannya, dalam kasihnya, dalam kuasanya. Jadi nggak perlu, kalau misalnya ada yang kesurupan, nggak perlulah sebenarnya ya dipanggil hamba Tuhan, panggil Pak Tobing, panggil Bang Ramlan, panggil ini. Ibu pun bisa. Maka kalau misalnya ada yang punya masalah, kasih kesempatan untuk dirimu sendiri
untuk menjadi populer. Layani. Kan sudah dengarkan Injil kan? Layani. Ada teman SMS saya, dia punya pergumulan saudaranya, dia sakit kanker stadium 4, 6 borunya ini. Lalu dibawalah air dari tempat tertentu, lalu dia tanya, kayak mana ini tuh? Apakah kita perlu cari hamba Tuhan yang punya karunia untuk ini, untuk menyatakan ini salah atau benar, menyatakan Injil? Nah, saya bilang apa? Itu sendiri yang kasih tahu. Itu udah tahu kebenaran. Ibu-ibu, kalau mau jadi populer harus berani melawan arus. Biasanya orang yang populer itu lain dari yang lain. Jadi kalau mau populer di tengah keluarga, maulah lain dari yang lainnya, maka orang kan bilang, sedoi, songon nasing, songon nama ngalo-ngalo, songon nama melawan arus. Lihatlah yang populer di Indonesia ini. Biasanya mereka orang yang melawan pemerintah. Ya kan, populer, banyak pengikutnya. Jadi populer yang dimaksudkan di sini mengenal Tuhan supaya apa? Semakin mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Konsep kita berbeda dengan konsep dunia ini. Konsep populer menurut dunia ini, misalnya Hamoraun, Hagabeon, Hasangapon, konsep populer menurut Tuhan apa, Bapak Ibu? Konsep populer di dunia ini adalah apa? Korbankan orang lain supaya kau naik. Itu populer menurut dunia ini. Makanya kalau mau menjadi gubernur, mau jadi bupati, sikut kanan, sikut kiri, sikat ini, ambil sana, pijak yang di bawah supaya kau naik. Itu populer. Populer di dunia ini, korbankan orang lain supaya kau naik. Tapi kalau populer menurut Tuhan apa? Korbankan dirimu supaya orang naik. Gak enak ya? Korbankan dirimu supaya orang naik. Yesus kan? Bapak Ibu, siapakah pemimpin di dunia ini yang terkenal meruntuhkan kerajaan Romawi tanpa angkat senjata? Yesus. Pemerintahan Romawi bingung, makin dibabat, makin banyak orang Kristen enggak angkat senjata. Mereka justru ketika dibunuh senyum, bersuka cita. Sampai Nero gila, stres dia, bunuh diri akhirnya Nero. Sehingga akhirnya seorang Raja Romawi itu, Konstantin, akhirnya menjadikan kekristenan menjadi agama negara. Walaupun menjadi pertanyaan apakah dia menjadi orang Kristen atau tidak. Pengenalan akan dia. Kuasa ilahi telah dianugerahkan. Jadi udah dikasih ya ibu-ibu ya, udah dikasih ya untuk menjadi populer ya. Udah dikasih. Sekarang persoalannya populer kita kenapa enggak berkualitas? Ini ada pada ibu. Ini pada ibu. Tujuan kuasa ilahi itu untuk segala sesuatu yang berguna. Jadi Allah memberikan kuasa ilahi itu untuk sesuatu yang berguna. Artinya dia bisa dinikmati orang. Contoh ini Bapak Ibu. Pointer ini hanya populer kalau bisa saya pakai. Hidup kita pun begitu. Apa gunanya kita populer tapi orang lain gak bisa nikmati? Apa gunanya kita kaya tapi hanya membuat orang manapian istilahnya? Tebune bang, tebune kan gitu ya kan gitu. Tapi nggak bisa dinikmati orang lain. Apa gunanya kita pintar tapi orang lain nggak bisa menikmati kepintaran kita? Apa gunanya kita punya sesuatu tapi orang lain nggak bisa numpang mobil kita? Ya kan? Ya kalau punya mobil ya kalau satu arah, ayo bukan enak kan? Enak kali kan gitu ya, enak dinikmati daripada sendirian di mobil itu kan kesepian kan. Populer itu bisa berguna, bisa dinikmati orang lain. Nah yang berikutnya, sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Apa maksudnya hidup yang saleh ini?
hidupnya itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Bukan berarti ibu-ibu apa yang saleh itu ya. Kalau agama seberang kan langsung nampak pakai jilbab kan. Tapi kemarin ada kejadian di Simalingkar. Justru pencopetnya pakai ini dan orang Batak. Jadi bukan itu ukuran kesalehan. Bukan ukurannya sisirnya ke kanan kan gitu. Oh, sisir pedita kan gitu kan, bukan. Tapi kesalehan itu apa? Prinsip-prinsip hidupnya itu dipengaruhi nilai-nilai ketuhanan. Orang bisa melihat, nah saleh dia kan gitu ya. Memang terkadang kita harus membatasi diri dalam hal penampilan memang. Meskipun orang bilang begini, kan yang penting hatinya. Kultur orang Batak tidak melihat hati terlebih dahulu. Dilihat dulu penampilannya. Song ini namar Tuhan katanya misalnya kayak gitu kan. Tapi mereka lihat itu enggak. Memang makanya harus sangkal diri pikul saleh memang kita itu. Nampak saleh. Jadi kalau zaman dulu orang saleh itu biasanya dia berjilbab, ya kan, orang Kristen. Mereka pakaiannya orang tahu, oh hidup salehnya dia kan gitu. Nampak dari penampilannya gitu. Nah, lalu yang berikutnya, yang kedua, harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dipakai kata sungguh-sungguh. Rupanya berusaha ini itu enggak gampang ibu-ibu, akan banyak tantangan ketika kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tekanan dari atas, kuasa kegelapan, tekanan dari samping, apalagi misalnya kebiasaan kita ini sudah mendarah daging, gimana mau mengubah ini? Tentu enggak gampang. 1 bulan yang lalu saya mengikuti ada seminar juga di kampus kami. Itu tentang bagaimana kita mengubah hidup kita. Itu harus dimulai dari bagaimana kita mengubah kebiasaan kita. Hidup kita tidak akan berubah kalau kebiasaan kita enggak berubah. Lalu kami dikasih ya, dibuat angket itu. Mana ini yang sekarang prioritas hidupmu? Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, nomor 4 pelayanan, nomor 5 keuangan. Mana nomor 1 katanya? Waktu saya lihat udah terbalik-balik. Mana kamu yang paling setia kau kerjakan katanya. Mana yang paling setia kau kerjakan, itulah prioritas hidupmu. Coba nanti Bapak Ibu, nanti buat dulu ya daftar nomor 1. Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, uang. Manalah kita yang lebih setia? Oh saya setia, paling top saya setia dalam hal uang. Karena apa? Setiap uang di rumah kami ku catat pengeluaran dan pemasukan. Kalau hal itu memang aku setia. Kasih perpuluhan juga aku setia. Tapi ternyata kita udah terjebak. Uang sudah jadi prioritas. Pertanyaannya adalah apa? Kenapa tidak nomor 1? Aku selalu memperhatikan saat teduhku tiap hari. Berapa jam, berapa menit. Tiap hari aku baca firman Tuhan, berapa perikop. Bukan itu kan? Itu seharusnya. Itu yang harus detail. Atau yang kedua, oh aku, misalnya keluarga, aku sekali seminggu bawa anak-anakku jalan-jalan. Terus berdua dengan suamiku sekali 3 minggu. Anak-anakku tinggalkan. Dan kalau ada pekerjaan, kalau misalnya sudah makan malam, dinner bersama suamiku, itu apapun si sibuknya, aku matikan handphone. Berarti apa? Keluarga sudah lebih prioritas daripada pekerjaan. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan mendadak, mama batal ya, besok aja ganti. Itu. Nah, kita nggak bicara prioritas di sini ya. Ternyata harus ini urutannya Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, lalu keuangan. Makanya kadang ibu-ibu, seorang ayah seperti saya, ini perenungan juga bagi saya. Kita bisa populer di hadapan banyak orang, tapi di hadapan istri kita nggak populer. Di tempat pekerjaan mahasiswa saya populer saya, tapi di anak-anak saya bisa aja gitu kan. Sama mahasiswa kita ajar dia luar biasa, tapi sama dengan sabar karena menjaga kesaksian. Tapi tiba anak-anak, ini aja pun kau nggak tahu, capek aku, misalnya gitu.
Maka kalau mau berbicara tentang kepopuleran ibu-ibu, saya misalnya tanya istri saya populer gak di rumah? Saya populer gak di mata anak-anak saya? Karena memang banyak orang populer di luar, di rumah dia gak populer. Di luar dia orang yang baik. Kan banyak begitu ya suami-suami populer ya. Naburjuan, amangon. Kalau misalnya di Kedai, amang inilah yang terlebih dahulu bayarin. Cobalah bayangkan kalau ini didengar istrinya yang gajinya nggak dikasih. Kurang ajar kau ya. Berkualitas nggak kepopulerannya? Enggak. Pernah saya sekali khotbah turun dari mimbar, habis dari mimbar saya dijumpai istri Parhanger. Lalu dia datang, Amang, bisa aku ngomong sama Amang? Bisa apa? Di hadapan orang ininya Amang, suamiku itu populer atau gini. Ya, memang baik Amang itu. Disambut saya dan terus aku yang tahu itu Amang, aku. Rupanya Amang Inang ini kurasa sudah lama lah kepingin menumpahkan curhatnya, cuman nggak tahu sampai kemana kan. Terus ku bilang lah, iyalah nggak mungkin sama istri orang lah yang tahu. Ku bilang, iya Mang, begini begono, ya saya dengarkan lah kan. Terus saya bilang lah begini, oh gitu ya, dulu kenapa rupanya Inang mau sama dia? Itulah bodoh gitu. Ya, jadi biasanya pertanyaan itu membalikkan keadaan itu ya, biasanya membuat dia tersadar, iya rupanya salahku juga gitu ya. Lalu saya tanya, kenapa dulu mau sama Mang itu? Iyalah karena pintar main gitar. Berarti Mang ini dulu populer main gitar. Nah ini bisa. Jadi sekarang mari kita lihat, kita populer di mana nih? Kita cari nomor satu, populer di hadapan Tuhan, populer di keluarga. Yang pelayanan, pekerjaan dan lain sebagainya nggak populer, oke, gak apa-apa lah, asal prioritas itu mantap gitu. Nah makanya harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan kepada iman ditambahkan apa? Oh berarti firman Tuhan yang timbul dari iman yang timbul dari pendengaran, kan Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Oh rupanya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan 1, 2, ada yang masuk 100, keluar 90, tinggal 10, adanya begitu kan? Makanya kita perlu terus masuk kanan sedikit yang masuk, keluar nggak apa-apa. Nah iman itu yang timbul dari pendengaran harus ditambahkan dengan apa? Kebajikan, kebaikan. Oh ternyata iman itu harus kita tambahkan dengan apa? Kebaikan. Udah tahulah ibu-ibu apa itu kebaikan ya kan? Biasanya kalau kita memberi sesuatu, kebaikan itu identik dengan pengorbanan. Biasanya ketika kita melakukan kebaikan, kita yang korban. Entahkah itu korban uang dan lain sebagainya. Biasanya orang bilang apa? Baik, ide teh dan percuma HP. Nah, si tua mana? Burju di mana? Kan sering kasih tetangga tomat ya kan? Ya, karena kebetulan tomat lagi murah kan, beli aja, kasih gitu ya. Nah coba misalnya, martamiang ini nahulitan manggingi katanya kan, siulik mangging deh katanya, hanya daun mangganya aja yang nyampe, mangganya nggak nyampe. Jadi ibu kalau misalnya ada mangganya udah nyampe ke rumah, tetangga bilang lah ya, yang lewat sama kalian ambil aja ya, gitu ya. Kebajikan, kebaikan dan lain sebagainya. Apalagi acara ulang tahun kan. Coba ada dulu ya. Kadang aku juga termasuk di sana. Misalnya kalau ada ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Bayangkan bertahun-tahun di grup. Holana selamat ulang tahun. Dakia kaduna. Iya kan? Coba dulu. Saya kadang aku juga di situ gitu ya. Selamat ulang tahun ya, happy birthday, Tuhan memberkati. Tapi coba dulu kita praktekkan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu Maria luar biasa, dikasih piringnya kan. Ya dikasih piring. Ya.
entah sikat gigi ke, ya kan? Tahu, ya kan? Tapi berkesan kan? Didoakan kan? Nah, tapi didoakan ini abstrak. Iya kan? Sama seperti suami kita bilang, "Pak, cintanya kau sama aku?" Iya. Enggak pernah kau kasih kado ulang tahun. Yang penting hatiku sama-mamu kan. Coba itu. Perlu juga adanya tandanya ya. Memang kebaikan itu harus ada tandanya memang ya. Ya, bertobat kita termasuk aku. Oke. Nah, ternyata kebaikan ini harus ditambahkan pengetahuan juga. Harus tahu yang baik itu harus benar gitu. Oh, ternyata kebaikan ini belum tentu ini didasarkan karena pengetahuan yang benar. Contoh, ulang tahun teman satu kantornya dikasih ulang tahun, kado, happy birthday ya, istrinya enggak dikasih. Makanya itu tadi saya bilang populer dia di hadapan orang, tapi istrinya enggak. Sama teman satu kantornya, dia perhatian sekali. Kau kenapa perhatian? Cemana lah, suaminya itu udah meninggal katanya kan. Harus kasih perhatian. Udah makan pagi ini bu? Kebetulan kita udah. Kalau istrinya enggak ditanya udah makan apa enggak, yang ditanya apa? Nggak biang. Ini ternyata kebaikan tanpa pengetahuan pun bahaya. Perhatian tanpa pengetahuan pun bahaya. Bahaya ibu-ibu, ya kan? Karena biasanya orang yang rapuh itu biasanya mencari sandaran. Udah ditanya makan atau enggak, makanya terjadi sering perselingkuhan di kantor. Karena kebaikannya itu tanpa pengetahuan. Lalu penguasaan diri, rupanya kebaikan ini juga perlu dikuasai. Kita bisa baik, kita bisa menolong orang dalam kadang periode tertentu. Ada saatnya ini makin dikasih makin malas kerja. Ada begitu ya? Dikasih terus, oke lah. Lagi dia susah, ini dia sehat, ada potensi misalnya, ya udah. Jangan akhirnya sampai dia jadi malas, perlu penguasaan diri. Kita baik, tapi harus menolong dia. Jangan terus kasih ikan, kasih pancing sama dia. Penguasaan diri ini juga tekun. Memang ibu-ibu paling susah memang kalau kebaikan kita itu enggak berbalas kan. Kita lakukan kebaikan misalnya, apalagi misalnya STM lah itu kan. STM misalnya, kita udah kasih iuran, nupaki orang, tiba-tiba pindah ke tempat yang lain. Ngani lian, ngani itu pakai halak kan gitu. Sekarang biasanya orang kalau misalnya cara STM ini kan bagusnya, tapi ada di situ kau bantu aku, nanti kau bantu, kayak arisan itu kan biasanya kan, banyak begitu. Nah, maka Alkitab katakan jangan jemu-jemu berbuat baik kan gitu. Kita mungkin saja tidak mendapatkan kebaikan dari orang yang kita balas, tapi dari orang lain. Ya, kalau enggak memang terjadi kepahitan. Ya, saya pernah melayani seorang ibu seperti ini. Dia membantu paramannya kuliah besar, kerja. Nah, ketika sudah bekerja diusir dari rumah paramannya ini. Ibu ini enggak kawin kan. Nah, kesalehan itu sangat penting sekali, ketekunan dalam hal kesalehan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan tadi, kebajikan tadi, itu tadi kadang kita enggak mendapatkan itu dari manusia. Lalu bagaimana caranya? Tuhanlah yang membalas kembali kepada kesalehan. Lalu kepada kesalehan itu maka bisa dimampukan mengasihi tetap. Prioritasnya kasih kepada saudara seiman dulu, baru kemudian kasih kepada semua orang. Inilah sirselnya. Maka akhirnya apa? Kita bisa populer di hadapan orang. Kita bisa terkenal di hadapan orang. Kenapa? Karena kita melakukan itu karena kasih Tuhan. Aku mendapatkan dari Tuhan kasih. Aku dikasihi Tuhan, maka aku mengasihi. Tuhan sabar kepadaku, maka aku sabar kepada orang lain. Tuhan mengampuni aku, maka aku mengampuni orang lain. Populer enggak kita?
Kalau misalnya orang udah jahatin kita, kita baik sama dia. Amang kok baik kali Amang sama aku. Bukan manusia biasa Amang kan kayak gitu. Dia kira karena dia baik makanya kita baik. Padahal karena kita udah mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita mengampuni orang lain. Kita mengasihi suami karena Tuhan sudah mengasihi saya. Jadi dari sini dia kodrat ilahi itu. Jadi bukan kodrat manusia. Seperti Mother Teresa tadi. Kenapa dia lakukan itu? Hanya satu. Dia melihat orang-orang yang sakit kusta ini adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Dia juga adalah orang yang penyakit kusta di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan ambil. Itu yang dia lakukan. Maka kita melihat di sini tujuan mengambil bagian dalam kodrat ilahilah supaya luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Bukankah banyak orang sebelum dia terkenal dia enggak rusak, sebelum dia populer dia enggak hancur, tapi ketika dia terkenal dia hancur, ketika dia terkenal dia rusak, ketika dia menjadi karyawan biasa dia masih setia sama suaminya, dia masih setia sama istrinya. Tapi ketika dia sudah menjadi kepala bagian, ketika sudah dia punya jabatan tertentu, dia selingkuh sama asistennya. Maka populer itu bisa berbahaya, bisa menghancurkan diri sendiri, bisa menghancurkan orang lain. Tapi kalaupun kita populer, biarlah kepopuleran kita karena orang merasakan kehadiran Tuhan melalui hidup kita. Kita datang ke situ, aduh, kecarian orang kan kalau nggak datang kita. Janganlah kita mulai rapat ini, soalnya nggak di sini ibu itu. Kalau ibu itu nggak di sini, berantem kita. Tapi kalau ibu itu di sini, aduh, adem. Habis itu kita diajak makan, ya kan? Populer dia. Yang ngasih makan ini bukan karena dia kaya, tapi karena dia itu tadi, dia melakukan itu untuk Tuhan, ya kan? Dia melakukan itu karena Tuhan. Mari kita populer karena kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa.